Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya sebagai laporan akhir daripada UAS di semester 4 ini. Ini adalah laporan makalah mengenai sistem informasi wisata Desa Brongkal berbasis web. Di sini saya akan langsung saja ke poin utamanya. Oke, ini abstraknya, langsung aja di skip ya. Sama saja seperti pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Di sini saya menjelaskan tentang latar belakang apa yang saya gunakan karena tujuan saya untuk membangun atau membuat sebuah website di laporan ini. Yang pertama adalah tujuannya modernisasi teknologi di mana-mana. Karena sekarang itu banyak sekali ya tempat-tempat yang harusnya memang sudah banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik itu di kota maupun di desa. Dan di sini saya mengaplikasikan sebuah website untuk memperjelas atau sekiranya menyampaikan informasi yang gampang dicari gitu loh oleh banyak orang dari seluruh dunia, dari lokal maupun mancanegara maupun nasional sendiri. Tapi di sini masih berbasis blogspot ya, dan platformnya juga masih open source. Yang kedua adalah B, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalahnya adalah informasi wisata desa yang kurang jelas untuk diketahui. Data-data tentang wisata yang masih kurang di desa itu belum banyak terekspos. Banyak hal yang bagus-bagus seperti coban atau danau ataupun hutan yang is a good thing menurut saya. Oke, yang ketiga adalah belum adanya pemanfaatan website sebagai pendukung promosi wisata. Banyak hari ini bukan website tapi lebih kepada media sosial kayak Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu memang bagus, tapi alangkah lebih baiknya jika desa-desa yang mempunyai objek wisata yang sekiranya bisa terekspos, bisa dibuatkan sistem informasinya dalam bentuk web. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Satu, bagaimana membangun sistem informasi wisata desa agar dapat ditampilkan pada sebuah halaman web. Caranya bagaimana? Dan kedua, menguji web sistem informasinya agar mudah dimengerti dan dipahami oleh banyak kalangan. Berikutnya ada D, batasan masalah, yaitu batasannya adalah sistem yang berjalan harus bentuknya online. Karena di sini memang website yang memang berbentuk online. Dan yang kedua adalah menyampaikan informasi mengenai wisata di desa, lingkup desa yang dibuat penelitian itu tadi dalam makalah ini. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah yaitu tadi membuat sistem informasi wisata yang bisa diakses banyak orang di desa dan diketahui oleh banyak kalangan, dapat menyampaikan informasi mengenai wisata yang ada di desa tersebut. Mungkin ada sebagian desa kali ini di beberapa daerah yang punya web, tapi tidak semua desa punya seperti itu ya. Manfaatnya bagi peneliti adalah sebagai implementasi dari pembelajaran yang didapat selama kuliahan ya, dari sistem informasi ini sendiri, menambah wawasan saya sebagai penulis. Ini ada kesalahan ya, jadi ya. Dan juga di sini ada bagi pengunjung web, memberikan informasi yang akurat mengenai keberadaan tempat wisata, mempermudah akses dan juga pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat umum tentunya. Bagi universitas sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang sebagai bahan evaluasi akademik. Dan ini berguna untuk proses pembelajaran ke depan bagi kampus sendiri. Tinjauan pustaka di sini untuk menghindari duplikasi. Saya meninjau pustaka yang sudah ada di internet sebelumnya yang berjudul hampir sama tapi basisnya sebagai aplikasi web, sebagai aplikasi sistem informasi desa berbasis aplikasi kalau nggak salah ya. Dan disusun oleh Muhari Agus Nugraha, mahasiswa program studi teknik informatika Universitas PGRI Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judulnya Sistem Informasi Wisata Desa Wisata Kabupaten Bantul berbasis Android. Oke, dari metode penelitian dapat dijelaskan bahwa dilakukan di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang,
meliputi survei lapangan ke tempat wisata. Dari situ sebenarnya ada satu hal yang didapat. Ada satu buah wisata di desa Brongkal tersebut, yaitu sumber air yang menjadi objek wisata hampir terkenal sih, tapi nggak seluruh banyak kalangan mengenal di daerah luar Malang, yaitu Sumber Taman. Bagus, dan memang kurangnya pengembangan di sana, pengembangan dalam bentuk media sosial, promosi maupun yang lain sebagainya. Kemudian ada B, metode pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi ya, saya datang ke sana sendiri atau sama teman-teman, atau waktu penelitian saya juga datang ke sana dan wawancara, menanyai beberapa baik itu para wisata, para penjual ataupun pengelola wisata di sana. Kemudian ada C, alat-alat penelitian. Alatnya simple, hanya butuh laptop, smartphone, dan juga buku tulis ya, itu penting. Enggak harus buku tulis ya, tapi lebih kayak notepad, atau untuk pengembangannya ada Sublime Text, ada Sum, Composer, serta saya menggunakan di sini ada Blogspot dan juga apa itu. Yang penting itu juga browser untuk testingnya nanti ya. Kemudian perancangan sistem, di sini ada data flow diagram. Penjelasannya adalah singkatnya ada di level 0 di sini. Ada viewer, ini pengunjung ya, viewer ini. Ada sistem informasi wisata desa, ada admin. Di sini di level 0-nya sederhananya dari viewer, dia mencari informasi ke wisata, ke sistem informasinya. Dari sistem dia masuk ke admin, dan sebenarnya dari admin dulu ya. Dari admin dia akan mengedit datanya dan masukkan ke sistem. Habis dari sistem masuk ke viewer, baru bisa dilihat di online. Untuk DFD level 1-nya sederhana, tapi lebih ada datanya sendiri. Ada apa itu? Data master. Data master ini adalah penyimpanan data dari sistem itu sendiri. Hampir sama dan cuman ada perbedaannya saja. Berikutnya adalah tampilan dari interface dari halaman webnya. Ini adalah rancang tampilan saya. Rancangnya sederhana seperti ini, hanya terdiri dari beberapa teks. Namun ketika diaplikasikan, bisa kita lihat langsung di sini. Nanti aja. Dan ini adalah halaman admin untuk editing dari informasi yang akan kita update di halaman webnya tersebut. Terdiri dari beberapa komponen, ada statistik, komentar, halaman, tata letak, setelan, user, postingan. Oke. Implementasi dan pembahasan. Pada implementasinya, saya di sini masih menggunakan sistem open source. Memang ada yang sudah saya cantumkan di atas kayak HTML, Sublime Text ataupun Sum untuk database-nya, dan pada implementasi kali ini saya masih menggunakan platform open source seperti Blogspot. Desain webnya saya buat seperti ini, template-nya sederhana, dan ini masih sangat diperlukan pengembangan lagi. Ini nanti kalau diklik akan ada info lagi tentang Sumber Taman. Di sini memang ini ada web saya sebenarnya, cuman saya buat implementasi ke penelitian yang makalah yang saya buat. Desain dari halaman web adminnya saya menggunakan desain langsung dari Blogger, dan ini adalah halaman saya pribadi, dan kemungkinan besar ini juga akan saya aplikasikan di web yang akan saya buat nantinya kalau memang saya berkesempatan untuk membuat webnya secara mandiri, seperti punya hosting sendiri, sama database sendiri, karena ini masih nyangkut sama Google istilahnya gitu. Saya memanfaatkan fasilitas yang free dulu. Ini desainnya, dan bukan desain sih, tapi lebih ke memang seperti ini gitu adanya. Oke. Dan pembahasannya, kalau kita lihat implementasinya itu seperti ini. Ketika kita buka Google Chrome, kita lihat di malang.go.id. Ini web saya, tapi saya coba untuk implementasinya sendiri, dan hasilnya juga seperti ini. Ini web saya, Desa Brongkal, Kabupaten Malang, portal informasi wisata Desa Brongkal. Ini ada Sumber Taman, ada beranda di sini, ini web saya. Oke. Nanti bisa diubah seperti inilah. Kasarannya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini pembahasannya. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan pada sistem. Kelebihannya ada 1, sistem informasi wisata Desa Brongkal ini bisa memberikan istilahnya wawasan, bisa memberikan tempat informasi yang memang sesuai dan tidak hanya berpatok pada map saja, tidak. Karena kalau kebanyakan hal orang tidak tahu
tanya lewat Maps kadang salah tempat. Oke, dan ini kalau kita lihat buka sistemnya dulu, insya Allah aman dan bisa kita lihat alamatnya RT berapa, dia di lokasinya ancar-ancarnya seperti apa, nanti ada. Kemudian B, ada sistem informasi wisata Desa Brongkal ini tidak hanya dapat digunakan untuk keperluan wisata, namun juga digunakan untuk menyampaikan informasi lain seperti himbauan, penjualan tiket, misal kalau ada penjualan tiket, misal ada info apa, ada misalnya ada acara taraf nasional, ada taraf kabupaten, mungkin bisa diinfokan di webnya juga. Jadi multitasking dan multifungsi, bukan multitasking tapi lebih multifungsi, penggunaannya bisa banyak. Kemudian ada yang C, ada sistem informasi desa ini juga mempermudah para wisatawan lokal maupun nasional untuk mencari lokasi, ya seperti yang saya bilang tadi ya, sama. Dan kemudian ada kelemahan dari sistem ini adalah tidak dapat diakses ketika offline, tentu saja karena ini basisnya hanya online. Oke. Dan ya mau gimana lagi, tapi zaman sekarang siapa sih yang nggak online gitu kan ya. Yang kedua adalah sistem keamanan web yang masih kurang, ya masih perlunya upgrade sistem lagi jika memang diperlukan. Belum tersedianya beberapa fitur pendukung seperti kontak center. Nah, kami masih belum dapat kontak centernya siapa yang bisa dihubungi gitu. Oke. Kemudian ada penutup, dan mungkin di sini sampai di sini pembahasannya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi dari sistem informasi yang dibuat kali ini, saya sendiri sebagai penulis telah membuat website untuk mempermudah akses ke lokasi wisata dengan yang sebelumnya belum banyak diketahui maksudnya. Jadi bisa kita implementasikan dan untuk memberikan informasi kemudahan masyarakat gitu ya. Untuk memberikan informasi data-data dan juga lokasi wisata Desa Brongkal Kabupaten Malang. Oke, ini kesimpulannya. Sarannya silakan yang mau kirim saran, ada. Dan ini tugas saya, jadi saya menyerahkan juga sendiri di pengembangan data saya pribadi, yaitu adalah perlunya update data dan pengembangan yang lain, seperti misalnya apa sistemnya, apa kepanitiaan kepengurusannya, siapa yang mengelolanya, baik itu mengelola wisata ataupun mengelola sistem daripada web itu sendiri. Salah satunya itu. Dan ini ada daftar pustaka dari saya akses di sini, saya ngambil referensinya di sini, dua ini dari Agus Nugraha M 2017, sistem informasi desa wisata Kabupaten Bantul berbasis Android dari daerah Yogyakarta, dan Universitas PGRI Yogyakarta ini sebagai apa itu ya, laporan yang sudah dipublikasikan. Khairul Anwar M 2018, sistem informasi Siskamling berbasis web Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini juga yang sudah di-online-kan dan bisa dibuat referensi. Oke. Dari sini mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas apa yang sudah saya sampaikan. Dan jika bisa berpendapat silakan kirim. Ya usah saya lanjutkan. Ini bukan channel YouTube sebenarnya, tapi untuk tugas. Jadi oke. Perkenalannya lupa. Jadi saya dari Prodi TI, nama saya Faris Muhammad, program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Raditya Rahmat Malang. Oke, dan ini diampu oleh Bapak Listanto Tri Utomo selaku Eskom MM, selaku beliau juga kaprodi di jurusan prodi kami. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan untuk program untuk presentasi saya tugas penyelesaian UAS saya di semester 4 kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.